pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Dimohon perhatian jemaat dalam penyampaian warta MPK di saat ini. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 November 2025. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 November 2025 jam 9 pagi sebesar Rp10.496.200. Syukur sebesar Rp2.063.000, persepuluhan sebesar Rp1.095.000 dan sarana fisik sebesar Rp572.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 November 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.785.000, syukur sebesar Rp260.000, persepuluhan sebesar Rp1.470.000 dan sarana fisik sebesar Rp738.000. Diberitahukan kepada jemaat tanggal 1 Desember 2025 merupakan peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan dengan itu akan diadakan aksi Sadar 1000 untuk SADA lewat amplop yang diedarkan di ibadah Minggu 7 Desember 2025 mendatang jam 9 pagi dan jam 6 sore. Mohon partisipasi warga jemaat. 4. Kami akan membacakan pemberitahuan dan himbauan MPH Sinode GPM. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Salam sejahtera. Dalam upaya menjaga stabilitas Kantipmas di Kota Ambon saat pelaksanaan Pesta Santa Claus tahun 2025. Maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap pelaksanaan Santa Claus diharapkan menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan, baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, dan senantiasa mentaati serta mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan. Sebagai tradisi kunjungan Santa Claus yang menggunakan mobil pick-up, untuk memuat Santa Claus, cukup terdapat 4 orang yang duduk di bak mobil pick-up. Seperti contoh, 1 Santa Claus, 1 Ibu Pri, 2 Swartepit. Untuk kendaraan roda 4, yang digunakan paling banyak 2 unit, dan kendaraan roda 2, sepeda motor paling banyak 4 unit. 2. Dalam penggunaan sirine agar tidak digunakan secara bebas, bila ada penggunaannya cukup ditempatkan di tempat tujuan sebagai penanda tradisi kunjungan Santa Claus. 3. Tidak membunyikan sirine atau membunyikan lagu dengan volume tinggi ketika melintasi tempat ibadah atau pada waktu sholat. 4. Kegiatan kunjungan Santa Claus dilakukan hingga pukul 20.00 WIB dan setiap ada permasalahan agar disampaikan kepada pihak kepolisian dan tetap menjaga Kantipmas yang baik dan aman. Demikian pemberitahuan dan himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Protestan Maluku, Sekretaris Umum Pendeta HR Tupan.
5. Kami juga akan membacakan pesan Natal PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saudara-saudara terkasih, 1. Hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. 2. Menurut Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus, Sang Immanuel Allah beserta kita. Di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf, nama Yesus tidak hanya menunjuk pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat Perjanjian Lama, Yesaya pasal 7 ayat 14. 3. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia, meskipun tidak berjalan mulus. Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengar perkataan malaikat dalam mimpinya. Matius pasal 1 ayat 20 dan 24. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Matius pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara-saudara terkasih, 4. Kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga, serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah, sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi di keluarga saat ini. Berbagai krisis keluarga yang sering menghancurkannya itu, antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anak, dan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga. Keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana Kristus pertama-tama dihidupi. 5. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan. Melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga, karena itu, hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan dunia. 6. Saat ini gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya keselamatan Tuhan, memiliki daya tahan, dan menjadi berkat di tengah berbagai krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir dan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia, sudah semestinya keluarga Kristiani dan didampingi dengan serius dan berkelanjutan sejak masa persiapan
saat pernikahan, dan sepanjang perjalanan selanjutnya. 7. Kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret lewat peristiwa Natal. Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristiani dapat menjadi perpanjangan kasih Allah yang menyelamatkan dunia. 8. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan, harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. 9. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan selamat Tahun Baru. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin F. Manuputi Ketua Umum, Pendeta Darwin Darmawan Sekretaris Umum. Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, MGR Antonius Subianto Bunjamin OSC Ketua Presidium, MGR Adrianus Sunarko OFM Sekretaris Jenderal. Enam, ibadah Minggu Adventus 1 saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Alohi. 7. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 8. Pembacaan Alkitab TB2 dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, grup Ukulele City Blessing, solo Lawrence Upwarin. 10. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. 11. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Jemaat nomor 413. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian serta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas nama perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 30 November 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
Allah yang kekal, gunung batu tempat berlindung, tanduk keselamatan kota benteng kita. Dia melepaskan tali-tali maut yang melilit kita dalam rupa Yesus Kristus, Juru Selamat yang kita nantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Oleh tuntunan Roh Kudus, gereja sepanjang zaman untuk selalu menantikan kedatangan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat kekasih Kristus, Advent telah tiba. Bersama-sama kita merayakan dalam pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan itu seperti sau yang kuat tertanam pada dasar hati kita. Lihatlah nyala lilin itu, pertanda bahwa terang Tuhan dan kemuliaannya melingkupi kita, serta semua orang yang merasa jauh dari kepeduliannya sesamanya di dalam seluruh gumulan hidup kita. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada sama-sama dalam pengakuan dosa. Hari ini, dunia kembali mengingatkan kita tentang mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tekanan dan derita, terbuang dan terluka. Mereka yang lapar dan haus kepedulian serta penghargaan karena terasing di hadapan lirikan sinis dan curiga. Mereka yang berharap, masih adakah yang peduli dan menerimaku apa adanya? Ya, di sekitar kita ada banyak jiwa
yang meronta dalam diam, menahan sakit dan derita yang harus ditanggung seumur hidup, dan tak kuasa untuk berdamai dengan kenyataan ini. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun tak lebih dari orang-orang yang bergelut dengan dosa dan pelanggaran? Jika ada di antara kita yang bergelut dalam diam dan kesendirian, dengan kesedihan, rasa bersalah, takut dan gelisah, serta hilang harapan, marilah berseru kepada Tuhan dengan segala kejujuran dari hati yang paling dalam. Mengakulah dan mohonlah belas kasihan-Nya, agar Tuhan mengampuni dan menolong kita. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari kesadaran yang tulus akan mengundang anugerah pengampunan dosa yang diberikannya dengan penuh kasih. Sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Meski
Saudara-saudaraku, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudaraku, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh sebab itu, jauhilah dosa dan jangan lupa berbuat baik. Hiduplah sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian, karena Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Allah. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah Adventus pertama, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab TB 2, Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Mendahuluinya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membacakan firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Ubah setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ini jatuh pada tanah yang subur, bertumbuh, berbunga, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian bunyinya, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke dalam tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam baik for ketong semua pagi hari ini. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di Minggu Adventus yang pertama. Dan sebagai orang-orang Maluku, akan juga orang-orang Kristen ketika masuk Minggu Adventus pertama, ada sukacita, ada kerinduan, ada harapan. Dan yang dilakukan adalah aktivitas bagaimana mempersiapkan rumah, ada yang mencat rumah, ada yang memasang lampu-lampu di jalan, ada pohon Natal di mana-mana. Dan bagi Bapak Ibu tamu yang baru pertama hadir di Gereja Maranatha maupun juga di kota Ambon ini ciri khas orang-orang Ambon yang punya euforia yang sungguh luar biasa untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan dengan seluruh harapan iman mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kedatangan Tuhan pertama sebagai bayi ini menjadi tanda bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya terus diselamatkan dan diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam seluruh gumulan kehidupan kita. Teks kita hari ini Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 berbicara tentang saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jemaat Matius bergumul dengan pertanyaan bagaimana mereka bisa hidup sebagai orang-orang beriman menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada waktu Ia kembali. Pertanyaan itu mereka gumuli sementara mereka menghadapi situasi yang tidak aman. Mereka menghadapi tantangan besar. Mereka mengalami penganiayaan baik dari pemimpin Romawi maupun pemimpin Yahudi. Tidak semua orang teguh pada iman mereka. Ada juga yang mulai meragukan iman mereka. Ada godaan untuk hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak lagi membangun relasi-relasi dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, konteks ini kita pun mengalami tantangan serupa.
Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah perkembangan zaman, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita, lalu membuat kebingungan bagi kita dengan identitas kekristenan kita. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, orang yang kuat semakin kuat, dan tidak ada lagi kepedulian bagi orang-orang yang lemah. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Masing-masing orang menyibukkan diri dengan kesibukan duniawinya. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah tantangan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang sementara menyiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan, pengharapan di tengah-tengah masa-masa Adventus ini. Apa sebenarnya Tuhan tuntut dari hidup kita? Sebagai orang-orang yang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Menjawab pertanyaan tersebut, kita diajak untuk merenung pembacaan kita tadi tentang penghakiman terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam bacaan tersebut ditegaskan bahwa cara kita menyambut Kristus pada saat ini adalah dengan bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah sesama kita. Di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Bukan kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk ego kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita ada juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam seluruh konteks kehidupan kita masing-masing. Dengan kapasitas diri dan juga dengan kekuatan, kemampuan, spiritualitas kita masing-masing. Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang pertama ditekankan oleh teks ini adalah bahwa setiap orang yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana ia hidup dan berperilaku sebagai orang beriman di antara sesama manusia. Kita lihat itu di dalam ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini adalah janji yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap orang pada waktunya dia akan berdiri mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari pertanggungjawaban ini. Sehebat apapun dia, dimanapun dia, tersembunyi maupun nyata, tetap dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai umat yang menantikan kedatangannya, kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan keyakinan akan hari ini. Tidak dengan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan dengan ketaatan, aktif dengan penuh cinta kasih. Pengharapan itu tidak diam. Pengharapan itu mesti ada tindakan-tindakan untuk melakukan kebaikan. Bukan pengharapan untuk menjatuhkan orang lain, bukan pengharapan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, tetapi pengharapan adalah tindakan aktif yang mau melakukan kebaikan untuk sesama. Hal yang kedua yang ditekankan dalam teks ini adalah bahwa dalam ritual, ibadah ritual saja tidak cukup ayat 37 sampai 39. Banyak orang Kristen berpikir begini Bapak Ibu Saudara-saudara, yang penting beta rajin beribadah, yang penting beta rajin berdoa, yang penting beta rajin memberi persepuluhan. Selesai. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara, semua hal yang baik itu Bapak Ibu lakukan baik adanya. Itu penting dan itu spiritualitas rohani kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu kita lakukan juga untuk Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada hidup kita. Kita tidak boleh menutup mata daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita ada banyak orang
yang menderita, baik itu ketidakadilan karena struktur, ketidakadilan karena ekonomi, penderitaan, sakit, kekerasan di dalam rumah tangga, ketidakadilan dan sebagainya. Itu terjadi, bahkan ada orang-orang di penjara, orang-orang yang sakit yang tidak mampu keluar dari beban gumulan hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, semua hal itu baik dilakukan ketika Bapak Ibu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melakukan banyak hal. Namun perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa itu tidak cukup. Itu tidak cukup Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Tolak ukur iman yang sejati di hadapan Kristus. Bapak Ibu kita perhatikan dialog antara raja dengan domba. Orang-orang yang benar dalam ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu di sini mereka terkejut, mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar? Dan kami memberi Engkau makan atau haus? Dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing? Dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Keterkejutan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara, menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah untuk Tuhan. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau melakukan kebaikan, kita membutuhkan pujian dari orang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita butuh ada timbal balik. Kalau beta bikin ini, apa yang beta dapat? Beta kasih ini, apa yang beta harus dapat Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu lakukan kebaikan-kebaikan dan menuntut pujian atau untuk dilihat orang, itu adalah perbuatan-perbuatan yang munafik. Bapak Ibu saya minta maaf. Saya minta maaf kalau kata itu sedikit menyinggung Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk melakukan kebaikan dari hati yang tulus, hati yang rendah dan sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan di dalam seluruh pekerjaan kita. Itu yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab Tuhan telah memberi kesempatan bagi kita hidup. Dan kita hidup sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan. Dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita bukan untuk kita selamat, tetapi untuk menjawab kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan perkara besar bagi hidup kita. Ia mati, menderita di kayu salib, dan menyelamatkan kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kebaikan-kebaikan itu sebagai jawaban kita atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kebaikan ini sudah dilakukan oleh orang-orang Ambon. Itu identitas kita, ciri khas orang Kristen. Orang-orang Ambon itu terkenal dengan hidup penuh kasih, hidup baik. Satu sayang lain Bapak Ibu saudara-saudara. Dan itu diajarkan oleh orang tua-tua kita dari dulu. Dan oleh karena itu hidup sosial budaya kita, Pelagandon dan sebagainya, itu mengikat kekuatan kita, baik Islam, baik Kristen, tetapi kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan kita. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu, karena kepentingan-kepentingan tertentu, nilai-nilai budaya itu sudah mulai hilang. Orang bilang Pelagandong penting, orang bilang potong di kuku, rasa di daging, satu hati satu jantung, itu tidak penting. Kalau itu ada bagi kita, berarti saya bilang Bapak Ibu bukan orang Ambon, Bapak Ibu bukan orang Maluku, Bapak Ibu bukan orang Kristen. Sebab hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kalau mau melakukan kebaikan-kebaikan itu mulai dari dalam keluarga Bapak Ibu. Dan itu didikan orang tua. Ketika kita diajarkan sejak kecil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, peduli terhadap orang lain, akan berkelanjutan di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Gereja yang hidup yang berkelanjutan itu adalah bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan ketika kita kecil, tetapi selama hidup kita mesti melakukan kehidupan yang berkelanjutan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan karena ada itu dan sebagainya.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, dan saya mengulanginya untuk memperjelas bacaan kita firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, ada satu orang ibu, dia luar biasa mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Tuhan. Masak yang enak, bahkan juga dekorasi rumahnya yang luar biasa. Dan ketika dia ada di dalam kesibukan untuk menantikan kedatangan Tuhan, ada seorang anak kecil. Dia datang, toki pintu, tok 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 tok. Ketika ibu buka, dia bilang, "Saya lapar." Ibu itu bilang, "Saya lagi sibuk." Tutup pintu Bapak Ibu. Dia sibuk lagi untuk menyiapkan rumah untuk kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, tiba-tiba pintu itu diketuk, tok tok tok. Ada seorang tua yang datang. Dalam perjalanan dia lelah dan dia minta dia bisa menumpang di rumah ibu tersebut. Apa yang disampaikan oleh ibu itu, Bapak Ibu, ibu itu bilang dia sementara sibuk, dia tutup pintu, sementara dia bekerja. Terus ada seorang ibu datang minta untuk ada bersama-sama dengan dia dan minta untuk memberi segelas air baginya. Dia bilang kepada ibu orang tua itu, "Nanti balik, saya lagi sibuk untuk menantikan kedatangan Tuhan." Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kesibukannya itu yang dilakukan luar biasa. Dan pada tiba malamnya dia menunggu dan dia kecewa, dia marah. Dia bilang begini, "Tuhan," yang beta pakai bahasa Ambon Bapak Ibu ya, kalau yang dari luar bisa disesuaikan. "Tuhan, beta su bikin paling banyak, beta su bikin yang paling terbaik, yang paling bagus for Tuhan. Kenapa Tuhan datang per beta? Kenapa Tuhan tidak datang? Saya sudah melakukan yang paling terbaik." Bapak Ibu, ada suara yang bilang begini, "Aku sudah datang kepadamu. Aku sudah datang 3 kali kepadamu, tapi engkau tidak menerima aku." Itu Bapak Ibu saudara-saudara, inti pemberitaan firman kita pagi hari ini. Melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak boleh ada timbal balik, tidak boleh ada pertimbangan. Kalau hati nurani ingin melakukan kebaikan, bikin kebaikan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Membalasnya untuk Tuhan. Jabatan, kekayaan, harta, dan segalanya itu Tuhan titip bagi hidup kita. Kalau Tuhan tidak kasih, kita tidak punya apa-apa. Dan oleh karena itu, kebaikan-kebaikan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah memasuki minggu Adventus pertama dan minggu-minggu selanjutnya akan kita masuki. Mari kita mewarnai hidup kita ini dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang aktif untuk bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Bapak Ibu bilang Bapak Ibu percaya, mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Bukan soal lampu Natal, bukan soal pohon Natal, bukan soal kue-kue dan sebagainya. Tetapi soal rumah rohani kita, soal hidup kita, soal hati kita, soal relasi-relasi kita. Di dalam perayaan Natal ini mari kita jaga hati kita jaga persaudaraan kita, jauhkan perseteruan di antara kita. Maukah kita melihat wajah Yesus di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Orang-orang susah, orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim piatu. Maukah kita melihat Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita ketika ada persoalan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak? Maukah kita melihat Yesus ada di tengah-tengah penderitaan orang-orang yang cacat, orang-orang yang dengan HIV AIDS? Maukah kita melihat Yesus ada di situ untuk melakukan kepedulian bagi sesama mereka? Mari kita menyambut Advent ini dengan tindakan yang nyata. Biarlah iman kita tidak hanya berputar pada ruang gereja ini saja, ruang yang megah ini Bapak Ibu, tetapi pada spiritualitas kita yang mau melakukan kebaikan itu. Selamat memasuki
Minggu-minggu Adventus, dan teruslah melakukan kebaikan karena Tuhan lebih dulu melakukan kebaikan itu bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri dan mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, bagi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak nama Maria, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara maut, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita, Lawrence Ubay. Ya, selamat pagi buat saudara semua, shalom. Kita akan membawakan lagu berjudul Permata Hatiku. Lagu ini dia mau kasih tahu katong bahwa hanya Tuhanlah yang paling berharga dalam katong hidup, dan hanya Tuhan yang paling setia di dalam hal duniawi. Dan lagu ini juga mau mengingatkan katong bahwa Tuhanlah pemberi hidup dalam katong pun kehidupan, dalam kesusahan katong dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkati katong semua. Selamat menikmati.
yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati katong semua di hari ini. Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus berkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan.
sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati.
Mari silakan berdiri. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Di atas meja altar ini Tuhan telah terkumpul seluruh persembahan syukur kami umat-Mu yang kami terima lewat segala kerja dan usaha kami. Biarlah kami mohon berkenan Tuhan menerima, menyucikan dan memberkati seluruh persembahan syukur yang kami berikan di saat ini, supaya dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Lebih daripada itu Bapa, Engkau tetap mengajarkan semua kami untuk tetap mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian berturut-turut ukulele. Disilakan Siti Blessing, disilakan untuk mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk ada di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa, Ya Allah, ya Tuhan, Bapa yang maha baik, Allah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kebahnya untuk kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan kami sebagai umat Tuhan ada berkumpul bersama di rumah Tuhan ini sebagai orang-orang yang mengimani akan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang terus hidupi akan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Tuhan, terima kasih dan kebahnya Tuhan atas hidup yang dianugerahkan bagi kami. Sebab apa yang kami dapati, apa yang kami hidupi di dalam dunia ini adalah anugerah, kasih, dan sayang Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, saat ini kami datang berdoa. Kami telah diberi kesempatan untuk menyiapkan diri di minggu-minggu Adventus menanti kedatangan-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, bentuklah hati kami agar kami sungguh-sungguh siap menyambut kehadiran Tuhan. Ajarlah kami menyingkirkan sikap-sikap yang acuh, sifat-sifat yang masa bodoh, sifat-sifat yang mau hidup untuk diri sendiri. Ajarkanlah kami Tuhan untuk memperbaiki relasi-relasi kehidupan kami ketika ada yang saling menyakiti, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas pengabdian sebagai abdi negara, sebagai swasta, bahkan juga sebagai pemerintah. Ajarkanlah kami Tuhan untuk memaknai arti hidup ini. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu kami mampu membangun relasi kehidupan kami sebagai manusia untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk menanamkan nilai-nilai kekuatan budaya kami dalam persekutuan orang bersaudara. Kami tidak saling menyakiti satu dengan yang lain atas ego diri kami, tapi kami menghadirkan damai dan sukacita untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan ciptaan ini Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu, ajarkanlah kami untuk terus melakukan perubahan-perubahan di dalam sikap hidup kami, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam diri kami. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini di Minggu Adventus yang pertama. Ajarkanlah kami untuk menanti-Mu dengan melakukan seluruh pergumulan hidup kami untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukalah mata dan hati kami agar kami dapat melihat wajah Tuhan di dalam seluruh kerja tugas pengabdian kami, dan apapun yang kami lakukan adalah cara kami melakukannya untuk menghadirkan wajah Tuhan, supaya kami melakukan kebaikan-kebaikan di dalam seluruh pertanggungjawaban iman kami. Ya Allah, Bapa di surga, kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi kami sebagai umat-Mu yang datang membawa seluruh gumulan kami. Ketika Tuhan memberi setahun usia bagi kami dalam usia pernikahan, usia kelahiran, ketika kami sembuh dari sakit, ketika kami boleh mendapat pekerjaan, ketika anak-anak kami sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan beri pengharapan dan kekuatan bagi mereka bahwa masa depan mereka harus ada di dalam gumulan bersama dengan Tuhan dan berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Saat ini juga ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kegiatan konsultasi nasional keempat Mutiara Nusantara, bagi semua orang yang memiliki panggilan iman untuk ada di dalam kegiatan ini. Tuhan hadir di dalam seluruh kegiatan kongres ini Tuhan, konsultasi nasional ini, supaya menghadirkan keputusan-keputusan yang baik bagi pelayanan kemanusiaan di muka bumi ini, bagi gereja-Mu, bahkan juga bagi semua orang. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga, kalau hari ini kami ada di dalam persekutuan bersama, ingatkanlah kami supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup berbagi dengan orang lain. Orang-orang yang disabilitas,
orang-orang yang dengan HIV/AIDS. Mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Kami tidak menutup mata hati kami dari mereka, tapi kami menerima mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan mereka, kami memberi pengharapan bagi mereka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada di dalam penjara, orang-orang yang miskin, yang kekurangan ekonomi, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah. Tuhan, kuatkanlah mereka. Dan ajarkanlah kami supaya kami terus melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pergumulan klasis Kota Ambon. Ketua klasis, sekretaris klasis bersama dengan seluruh MPK, para sekbid, pegawai, bahkan juga 21 jemaat untuk menjalani hidup Minggu-Minggu Adventus ini bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Protestan Maluku, di 34 klasis di Maluku dan Maluku Utara. Siapkanlah kami Tuhan sebagai umat Tuhan di Gereja Bersama Maluku, bahkan semua kami yang terlibat di dalam kebaktian, di dalam ibadah pagi hari ini, yang baru mengambil bagian bersama, yang datang jauh-jauh dari Belanda untuk berjumpa dengan saudara-saudara, bahkan karena pekerjaan meninggalkan kehidupan keluarga rumah tangga. Kami serahkan semua kehadiran mereka dengan doa-doa mereka kepada Tuhan, dengan seluruh persembahan yang mereka berikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut apa yang Tuhan kehendaki. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga sampai pada kecamatan, negeri-negeri, bahkan juga RT RW. Tuhan memilih dan memakai mereka ketika Tuhan menaruh tanggung jawab bagi mereka untuk memimpin masyarakat, memberi pelayanan publik bagi masyarakat. Ajarkanlah mereka Tuhan, supaya mereka rendah hati dalam seluruh panggilan tanggung jawab mereka untuk melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan memanggil dan mengutus mereka. Jauhkanlah segala perselisihan, perbantahan di antara mereka, tapi Tuhan hadirkan damai dan sukacita di dalam pergumulan pekerjaan mereka. Sebab kesanalah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi dan menyertai apa yang mereka lakukan bagi pelayanan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Bersama Maluku, gereja-gereja yang ada di dunia, bahkan juga semua jemaat umat Tuhan yang datang mempersiapkan diri dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati hikmat dan Roh Kudus menuntun semua pemberitaan firman. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Kalau ada yang salah yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan beri pengampunan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Ketika kami datang membawa diri, kami membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab pergumulan kami, kuatkan hati kami supaya kami melangkah di dalam gumulan-gumulan hidup kami yang berat. Tetapi Tuhan baik berketompung hidup, Tuhan ada, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih hidup berketong supaya ketong hidup baik-baik satu dengan yang lain dalam seluruh cinta kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Hidup orang bersaudara, hidup saling mengasihi, hidup saling melayani. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan izinkan bagi kami sebagai para pelayan yang melayani ibadah pagi hari ini. Berkenan Tuhan berkati kami semua dengan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami setia untuk melakukan panggilan pelayanan ini. Penatua bertugas, diaken, kolektaan, bahkan juga pemain organ, singers, bahkan juga tua gama, pengisi pujian, multimedia, sound, semua kami Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan terima apa yang kami lakukan dan ajarkanlah kami semua untuk ada di dalam kerendahan hati, menyerahkan seluruh gumulan hidup kami kepada Tuhan untuk menyiapkan diri untuk ada di dalam minggu-minggu Adventus selanjutnya. Bapa, ini doa kami serahkan seluruh persiapan kami untuk masuk di minggu-minggu Adventus ini. Kami serahkan semua kami, orang-orang yang terpinggirkan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami, orang-orang berdosa yang berdoa, dan kami akan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami berdoa secara bersama-sama doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Advent mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam pengharapan sambil menantikan Kristus yang akan datang dengan kemuliaannya. Tetaplah berbuat baik sebagai saksi-saksinya agar banyak orang bisa merasakan cinta kasih Kristus. Jika padaku ditanyakan apa akan ku berikan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.